Saya Murti, salah satu dosen Fadli di TPI, dan hari ini kita akan bahas bincang-bincang sedikit masalah beasiswa LPDP. Apa sih beasiswa LPDP itu, gimana cara mendapatkannya, dan mungkin bisa sekalian tahapannya seperti apa? Jadi general dulu, mungkin ada yang nggak tahu sama sekali beasiswa LPDP itu apa dan sukses terbesar dalam hidup itu apa? Nah, itu diomongin di belakang layar. Awas answer ya. Gitu. Oke. Hai, assalamualaikum. Saya Fadli. Hari ini bersama dosen Fadli di bahasa Inggris. Hari ini kita bicara tentang beasiswa LPDP. Sudah tahu Fadli, harus kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo. Hi Fadli, terima kasih for having me into this video. Actually, that I didn't know exactly. Suddenly getting text from Fadli, and then well, salam kenal buat teman-teman Fadli, buat viewersnya Fadli, subscribersnya Fadli. Saya Murti, salah satu dosen Fadli di TPI. Dan hari ini kita akan bahas bincang-bincang sedikit masalah beasiswa LPDP. Apa sih beasiswa LPDP itu, gimana cara mendapatkannya, dan mungkin bisa sekalian tahapannya seperti apa? Jadi general dulu, mungkin ada yang nggak tahu sama sekali beasiswa LPDP itu apa dan di Indonesia itu gimana posisinya maksudnya pendanaannya. Actually, kalau misalnya kita membahas masalah beasiswa itu kan banyak ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang lingkupnya LPDP itu adalah dana beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman yang ingin lanjut ke studi S2 dan S3 melalui Kementerian Keuangan. Kemenq. Iya, Kemenq. Nah, dana ini bisa mengcover baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti itu tadi. Oke. Berarti sebelum masuk LPDP harus minimal S1 dulu ya, Mas? Atau sebelum masuk S1 semester 7 semester 8 sudah bisa apply atau harus ijazah dulu? Oke. Beasiswa LPDP ini dikhususkan hanya untuk S2 dan S3. Secara otomatis kita harus S1 dulu. Oh, oke. Seperti itu. Terus persyaratannya apa aja nih untuk dapat beasiswa LPDP di dalam sama luar negeri? Sama mungkin share dari pengalaman sendiri dapat beasiswa LPDP yang jenis apa, di dalam atau luar negeri? Oke, kalau kita berbicara tentang LPDP, itu angkatan saya itu beda dengan angkatan yang sekarang ya. Saya itu 2015, angkatan terakhir 2015, jalur afirmasi prestasi. Okay. Jadi di LPDP itu dia kebagi kan. Kalau lah sebelum kita ke LN ke DN ya, luar negeri sama dalam negeri itu kita pisahkan dulu. Kita berbicara tentang beasiswanya dulu. Beasiswanya itu terdiri dari afirmasi dulu ya. Afirmasi sama reguler atau biasa dikenal dengan BPI. Okay. Ya kan? Nah, beasiswa pendidikan Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman, gitu kan, ada peraturan baru, akhirnya berubahlah. Afirmasinya itu lain lagi, kemudian jadinya ada 3 atau 4 gitu. Pertama itu afirmasi itu yang 3T. 3T itu yang terluar, tinggal terdalam, yang kayak gitu. Ya kan, pokoknya 3T. Kemudian ada di afirmasi ya. Kemudian ada prestasi prasejahtera. Kemudian ada bidik misi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang bidik misi bisa nih daftar di sini. Kemudian ada sekarang BIT, beasiswa Indonesia Timur. Okay. Untuk wilayah timur, itu dari Maluku Utara, Papua Barat. Okay. Kayak gitu kan. Nah, di luar 3T. Di luar daripada 3T. Pokoknya untuk fokus untuk BIT. Nah, kalau zaman saya kan cuman itu kan, afirmasi, saya ulang lagi ya, afirmasi BPI. Nah, sekarang tuh ada afirmasi terdiri dari yang itu. 3T, kemudian habis itu bidik misi, ya kan, sama yang prasejahtera. Okay. Kemudian sekarang itu ada beasiswa santri. Okay. Jadi yang santri silahkan daftar. Kemudian ada beasiswa targeted group. Ya, targeted group ini fokusnya ke PNS, TNI, Polri. Oke. Ya kan. Kalau misalnya ada yang nanya, kalau untuk yang dosen gimana? Nah, dosen itu dulu ada namanya Budi. Ya kan, Budi. Tapi saat ini sudah bekerjasama dengan Kemendikbud. Jadinya dana itu sudah di bawah naungan Kemendikbud. Jadi kalau misalnya yang Budi daftarnya lewat Kemendikbud, LPDP tapi Kemendikbud, kayak gitu kan. Kemudian yang terakhir itu adalah beasiswa BPI, beasiswa reguler namanya. Oke. Kayak gitu.
Kalau zaman saya itu jalur prestasi, afirmasi jalur prestasi. Masih jalur prestasi. Iya, dan saat itu persiapannya itu dadakan sih. Saya tuh dikabari senior kan, Diam-diam dadakan. dadakan. Saya tuh dikabari senior. Saat itu kan belum ada saya belum pegang BBM dan lain sebagainya gitu kan. Saya cuma di SMS sama senior, iya senior beda kampus. Oke. Teman debat lah gitu kan. Beliau ngomong, "Ti, ada beasiswa nih lagi dibuka periode terakhir di tahun 2015. Daftarlah saya." Kebetulan saat itu saya sudah tes TOEFL, udah selesai kan, cobalah saya. Nah, yang perlu teman-teman siapkan, saya langsung aja nih. Ya langsung persyaratan. Persyaratannya itu kalau angkatan saya dulu, gitu kan, saya harus scan semua berkas, transkrip, ijazah, IPK. apa? IPK ya. IPK tuh ada. Minimal berapa? Nah, kalau misalnya sekarang itu 3 komaan. 3, Tapi kalau yang teknik itu ada pengecualian. Iya. Ya kan, teknik itu ada pengecualian karena kan mostly kita tahu teknik itu agak susah. Iya, Ya kan, teknik itu agak susah. Dan setelah itu scan sertifikat bahasa kayak TOEFL ataupun IELTS. Kalau teman-teman mau ke luar negeri, mending saya prefer teman-teman langsung tes IELTS. Karena Minimal berapa? IELTS itu tergantung kampus juga. Oke. Tapi biasa Tapi kalau misalnya rata-ratanya benchnya itu kan 5 ya. 5 Cuman kan mending kita langsung cari tahu kampus tujuan. tujuan. Ya, kampus tujuan tuh mintanya berapa, jadi kita nggak double untuk tesnya. Oh iya. Tapi perlu kalian tahu, LPDP itu punya pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa ini hanya khusus untuk afirmasi sama beasiswa Indonesia Timur kalau sekarang. Oh, oke. Afirmasi. Pengayaan bahasa itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, ini pengayaan bahasa ini kerjasama dengan kampus-kampus. Kayak misalnya UNPAD, ITB, UGM, Universitas Negeri Malang, kayak gitu. Nah, terus di situ perlu kalian tahu itu di cover sama LPDP. Jadi bukan duit kalian sendiri. Kalian tinggal datang belajar. Lumayan ya itu kalau sendiri. Lumayan kalau sendiri. Lu bayangin aja kalau tes gitu kan, Iya. IELTS 3 juta. Sedangkan kita dapat pengayaan bahasa itu 3 bulan sama 6 bulan. Benar. Kan? Itu. Jadi mending kalau misalnya pengen tes keluar, langsung ngecek kampus tujuan, pengen butuhnya IELTS benchnya berapa. Biar kalian tuh nggak, apalagi yang ikut reguler ya, kalian tuh nggak wasting money lah. Memang kita butuh effort untuk ngeluarin duit mencapai beasiswa ini gitu ya. Tapi sekiranya kalau bisa gitu kan, kalau kita bisa meminimalisir segala sesuatu itu, kenapa tidak? Kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti ada esai. Kita harus nulis, iya. Motivation letter ya? Nah, bukan. Beda lagi ya? Beda lagi. Jadi esai yang di LPDP itu temanya itu sukses terbesar dalam hidup kamu apa? Oh, sukses terbesar. Iya kan? Kemudian pada saat itu ada 3 esai saya. Sukses terbesar dalam hidup, tujuan kamu apa? Tujuan. Kan? Untuk Indonesia. Yang terakhir, setelah kuliah kamu mau ngapain? Itu esainya. Tapi sekarang itu langsung ditaruh di kolomnya. Kalau dulu kita nulis di Word gitu, terus kita submit kan. Kalau sekarang itu terakhir saya lihat sebelum itu ya. Sekarang tuh udah ada kolomnya sendiri. Kalau kita ngisi data di LPDP gitu kan, untuk apply itu tuh ada kolom sendiri ya? Iya, websitenya sendiri. Ada kolom bagian untuk ngisi esainya. Dan ada jumlah minimal katanya juga? Yes, of course, kayak gitu. Itu aja. Kartu keluarga, KTP, itu perlu. Karena bakal dicek soalnya. Oke. Ya kan? Kalau dari pengalaman sendiri, proses nulis ketiga surat itu, surat ya? Letter? Esai. Itu konsul nggak ke senior atau cek-cek di Google? Pengalaman Miss gimana? Biar lolos lah istilahnya. Kalau saya saat itu, karena keterbatasan jaringan atau keterbatasan jaringan, seniornya belum ada yang itu ya kan. Oh, belum ada alumninya dari alumni dari kampus saya kayak gitu kan. Akhirnya saya riset lewat Google, saya nyari tulisan esainya teman-teman yang sudah lolos kayak gitu. Akhirnya udah saya buat dalam waktu 1 minggu. Ketiganya saya managing waktu. Saat itu saya sudah jadi asisten dosen di salah satu kampus swasta. Jadi akhirnya saya harus sepintar-pintarnya ngurus waktu manajemen waktu buat nulis 3 itu.
Karena saya dikasih tahu itu 2 minggu sebelum penutupan. Oke. Lu bayangin Fadli, lu bayangin. Nah, boleh dikasih tahu nggak, Mister dulu nulisnya sukses terbesar dalam hidup itu apa? Kayak kalau sukses terbesar dalam hidup, waktu itu saya nulis, ini yang saya ingat ya, Iya ya. I'm the one and only gitu. I'm the one and only. The one and only yang bisa sarjana dalam keluarga. Oh. Kata-kata Sederhana saya, aja ya. sederhana. Nggak perlu kayak memajukan Indonesia. Ini yang mereka lihat ketulusan kamu dalam nulis, karena gini, ketika kita menulis orang tuh akan lihat, ya kan, orang tuh bakal Setulus dapat apa? value, yes, apalagi yang baca, yang bakalan baca dan interview kamu itu salah satu psikolog, ada psikolog interview, salah satu interview itu pasti ada psikolog, dan mereka bakal lihat, dan itu ditanyakan. Waktu itu saya ditanyakan ketika berkas saya lulus, saya melaju ke substansi wawancara, saya ditanyakan Sukses terbesar. sukses terbesar kamu dalam Ditanyakan kembali untuk make sure gitu kan. Terus saya bilang, saya satu-satunya sarjana dalam keluarga. Kamu dibiayain nggak sama keluarga? Saya bilang enggak. Saya dapat beasiswa. Gimana cara dapat beasiswanya? Belajar, Pak. Sesimpel itu. Intinya kalau misalnya kalian nulis, jadi diri sendiri. Iya. Jangan dilebih-lebihkan, jangan juga dikurang-kurangin kayak gitu. Jadi sendiri. Jadi diri sendiri. Itu agak tantangan jadi diri sendiri. Bener banget itu. Jadi sukses terbesar dalam hidup saya ngomong di dalam esai saya berterima kasih ke orang tua saya, walaupun mereka tidak secara langsung membiayai saya, tapi setidaknya doa mereka sampai bisa saya berdiri di podium membawa nama mereka untuk disebut sebagai lulusan terbaik. Semoga Fadli bisa. Amin. Saya juga sepertinya jadi sarjana pertama di keluarga. Amin. Iya. S2 berikutnya. Amin. Ya, S2 pertama di keluarga. Amin. Sama sih, saya juga S2 pertama di keluarga. Itu doa. Amin, insyaallah. Kasih bocoran yang Misnya plannya kemarin nulisnya gimana biar untuk referensi teman-teman. Oke, dulu tuh saya nulisnya sebelum saya apply ya, itu kan bakalan ditanya juga. Saya bilang saya dulu itu ikut organisasi. Perlu diketahui bahwa organisasi itu penting. Karena apa? Mereka bakalan melihat gimana kamu bersosialisasi dengan orang. Iya. Gimana kamu managing yourself around the people. In other people otomatis kayak gitu kan. Gimana kita managing emosinya kita. Nah, itu sebelum itu saya pokoknya ikut organisasi. Kemudian setelah itu pada saat kuliah apa yang saya bakalan lakukan? Saya bilang saya belajar dan otomatis bakalan melanjutkan organisasi. Gitu. Dan setelahnya apa yang harus saya lakukan lagi di dalam esai situ? Saya bilang walaupun saat itu kan saya sebagai asisten dosen ya, gaji saya tuh nggak besar gitu kan. Terus saya bilang sekiranya walaupun gaji saya nggak besar, saya pengen sharing ke orang-orang, ngajarin lagi ilmu yang saya dapat di bangku kuliah, sekecil apapun bayarannya. Sekecil apa? Karena yang penting pengalamannya ya. Yang penting pengalamannya daripada uang. Yes, bener banget. Oke. Terus mungkin kasih bocoran teman-teman untuk motivasi, bocoran beasiswa LPDP itu cover apa aja? Oke. Dan berapa? Boleh sebutkan minimalnya kalau Boleh misalnya mau. Boleh. Kalau misalnya kamu belum berkeluarga, ya kan, yang bakalan di cover pertama otomatis tiket PP. Tiket PP ini kalian datang dan kalian pulang nanti saat selesai kuliah. Oke. Kan, datang sebelum kuliah dan pulang setelah selesai kuliah. Nah, itu di cover. Oke. Sistemnya kita permohonan. Iya, pengajuan lah. Berarti per individu beda ya? Individu beda. Itu kita pengajuan dan pengajuannya itu biasanya mereka bakalan ngasih tiketnya itu sesuai kamu mau hari apa, itu bakalan di-issue. Oke. Dan saya selalu pilih Garuda. Ya, ada yang bagus kok. Jangan ngapain ya kan. Terus kemudian yang bakalan di cover berikutnya buku. Kalau yang S2 per tahun, dia kan hitungannya per tahun ya. Per tahun. S2 bukunya 10 juta. Oh, itu rata atau beda per individu? Semua. Rata ya? Dalam negeri. Iya. Luar negeri beda? Kalau luar negeri saya saya nggak pernah nanya sih. Tapi katanya memang bukunya sama semua. 10 juta lah ya. 10 juta mereka dolar ya. Lain lagi ya kan. Okay. Ya otomatis agak beda dikit ya kalau dirupiahkan gitu kan. Iya. Agak beda dikit kalau dirupiahkan. Lumayan lah itu. Lumayan. Itu uang buku. Yeah. Tapi itu uang buku digunakan hanya untuk buku atau kita bisa untuk pakai yang lain? Bisa nggak itu diomongin di belakang layar? A few moments later. A few inches later. Oke, lanjut. Awas answer ya. Oke.
Uang PP, uang buku, belum kedatangan. uang kedatangan, uang apa lagi Mas? Uang hidup berapa? Oke, kalau uang biaya per bulan ya, biaya per bulan LPDP sistemnya itu 3 bulan sekali dikasih. 3 bulan sekali, dan itu tergantung UMR kampus yang kamu tuju, tempat Daerah tempat domisili. daerah, iya domisili yang kamu itu. Kayak misalnya Depok, Jakarta, Surabaya, Makassar udah masuk list soalnya. Itu dia dapat 4. Kalau Jogja, IPB, Bogor itu dapat 39. Dulu saya dapat 33. Yang itu 29. Kemudian udah masuk 2 semester terakhir, Nah, kan dirubah ya aturannya. dirubah gimana itu? Dirubah itu yang jadi naik ke 4. Oke. Jadi saya merasakan yang 4. Lumayan, alhamdulillah, rezeki anak soleh. Merasai dulu ya. Merasai dulu. Kemudian biaya kedatangan itu kan di luar daripada tiket itu ditanggung. Itu biaya kedatangan itu kalau bisa dikategorikan 50% dari uang bulanan kamu 3 bulan pertama. Oke. Jadi kayak misalnya 3 bulan pertama 4.400.000 dikali 3 sekiranya 12 lebih ya. 12 lebih lah. 13-an lah. Iya. Ya kan 13-an. Nah, separuh dari itu uang kedatangan. Berarti 7 tujuan 78 lah, 8 lah kayak gitu. Iya. Lu nambahin aja. Itu bakalan ditransfer langsung cash ke rekening kalian. Oke. Pertanyaan yang penting, itu ada laporannya nggak?